Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik untuk saya dan kelompok, yaitu dapat menyelesaikan video penyampaian materi atau presentasi ini dengan baik, serta untuk penonton yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia yang berjudul menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi dan disiplin kerja. Pertama-tama, saya dan kelompok ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dosen mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu Bapak Sunarto, atas kesempatannya kepada kami sehingga kami dapat menyampaikan presentasi ini walaupun hanya dalam bentuk video dan secara online saja. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ayu Andrianita, yang kedua ada Ariska Natalia Tarigan, yang ketiga adalah saya sendiri, Putri Syarita Sabina Rahman, selaku moderator untuk presentasi kita pada kali ini, dan yang keempat adalah Nur Syakban. Baik, mengenai menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi dan disiplin kerja. Pasti kita juga bingung ya, bagaimana cara menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan dengan cara komunikasi dan disiplin kerja. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, mari simak penjelasan rekan-rekan saya berikut ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi dan disiplin kerja. Sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan pesaing hanyalah perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya mungkin diperoleh melalui perencanaan dan pembinaan yang terarah, yang setiap saat mampu membaca perubahan pasar, tenaga kerja, dan secara cepat mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang terpenting adalah strategi harus dikomunikasikan. Para manajer, karyawan, dan staf yang lain terlibat dalam kebutuhan strategi agar memahami alasan-alasan dilakukannya perubahan apa saja yang direncanakan, dan hasil apa-apa yang bisa diharapkan. Hal ini meliputi pengkomunikasian visi, misi, dan nilai-nilai yang tergantung dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu membangun komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Yang kedua yaitu pemahaman komunikasi. Komunikasi sebagai hubungan lisan maupun tulisan dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu masalah. Dalam praktiknya terdapat 4 arus komunikasi dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu komunikasi verbal ke bawah, yang kedua komunikasi verbal ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Yang pertama, komunikasi verbal ke bawah. Komunikasi model ini merupakan wahana bagi manajemen untuk menyampaikan informasi kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan pedoman kerja, nasihat, dan teguran. Yang kedua yaitu komunikasi verbal ke atas. Merupakan komunikasi di mana para anggota dalam perusahaan ingin didengar keluhan-keluhan atau inspirasi mereka oleh para atasannya. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir, yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda, tetapi pada perusahaan sejenis. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ariska, dipersilahkan.
Selanjutnya, poin ketiga, ada 4 faktor mempengaruhi komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jabatan level jabatan. Yang kedua, tempat ruang kerja. Yang ketiga, alat komunikasi. Dan keempat, kepadatan kerja, kesibukan kerja. Poin keempat, yaitu ada terbagi 6 mengkomunikasikan arah dan strategi perusahaan, yaitu kesenjangan komunikasi, misi dan tujuan yang jelas, visi sebagai skenario masa depan, nilai dan kepercayaan, membangun pemahaman yang lebih dalam, melibatkan karyawan dalam mengkomunikasikan strategi. Kemudian poin kelima, ada 3 penjabaran strategi ke dalam tujuan perusahaan sebagai berikut. Sasaran-sasaran program dan proses yang strategis, kemudian pengoperasian perencanaan dan tujuan, dan yang terakhir perencanaan kinerja unit atau per orang. Pada poin B, ada membangun disiplin kerja. Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari personil yang bersangkutan. Bagi penulis Melayu SP Hasibuan mengemukakan bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, karena hal ini akan mendorong gairah atau semangat kerja dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Kemudian di poin C, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun macam-macam disiplin kerja sebagai berikut. Ada disiplin diri, ada disiplin kelompok, disiplin preventif, disiplin korektif, disiplin progresif. Kemudian di poin D, instrumen pengukuran komunikasi interpersonal. Pengertiannya, komunikasi interpersonal adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Artinya, pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa perkataan, tulisan, bahasa tubuh, ekspresi, dan emosi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Ariska. Yang kedua adalah elemen-elemen. Menurut Joseph A. De Vito, dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa unsur atau elemen penting, yaitu yang pertama, sumber penerima atau resource. Yang kedua adalah pesan atau message. Yang ketiga adalah encoding atau decoding. Yang keempat adalah media atau channel. Yang kelima adalah gangguan atau noise. Yang keenam adalah umpan balik atau feedback. Yang ketujuh adalah kontak. Yang kedelapan adalah etika. Selanjutnya, poin ketiga yaitu prinsip-prinsip. Menurut Joseph A. De Vito, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah ambigu. Yang keempat adalah hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Yang kelima adalah komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Yang keenam, komunikasi interpersonal adalah dapat diberikan tanda atau ditandain. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari, tidak dapat diulang, dan tidak dapat diubah. Selanjutnya, poin yang keempat, teori komunikasi interpersonal. Dalam konteks komunikasi interpersonal, sejumlah teori komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan teori-teori komunikasi antar pribadi telah banyak dirumuskan dan dikembangkan oleh para ahli teori komunikasi interpersonal dalam rangka menjelaskan bagaimana orang memberikan makna terhadap suatu kejadian.
mengapa mereka bertindak dengan cara mereka, bagaimana mereka membuat keputusan tentang pesan, dan efek komunikasi yang terjadi dalam hubungan. Lalu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konstruktisme, kerangka kerja teoritis yang berupaya untuk menjelaskan mengapa individu berkomunikasi dengan cara yang mereka lakukan dan mengapa beberapa komunikator lebih sukses dibandingkan yang lain. Konstruktivisme dikenal oleh J.S. Delia. Yang kedua adalah simbolik interaksionisme atau interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik, sebuah perspektif sosiologi yang dipengaruhi oleh banyak ahli teori yaitu George Herbst Mead dan Herbst Blumer. Yang ketiga, communication accommodation theory atau teori yang dikembangkan oleh Howard Gill dan kawan-kawan. Ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau mengubah perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Lalu yang kelima adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai asosiasi antara paling tidak 2 orang yang saling bergantung yang menggunakan beberapa pola interaksi secara konsisten dan siapa yang menjadi pasangan interaksi dalam sebuah periode waktu. Menurut Rahmat, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Di antaranya adalah yang pertama, percaya, sikap sportif, sikap terbuka. Selanjutnya, menilai pesan lebih objektif, dapat dengan mudah melihat perbedaan nuansa dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, mencari informasi yang berasal dari sumber yang beragam. Baik, segitu aja dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Putri Syahleta. Terima kasih Saudari Ariska, Saudari Ayu, dan Saudara Syakban atas penyampaian materinya mengenai menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi dan disiplin kerja. Baik, demikian presentasi kami pada kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton dan lebih memberi tambahan wawasan mengenai bagaimana cara menyesuaikan harapan karyawan dengan komunikasi dan disiplin kerja. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis pada kolom komentar dan kita akan jawab di kolom komentar tersebut juga. Baik, saya dan rekan saya akhiri, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.